Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niatin dengan NIM 221222066. Saya dari kelas 4B Pendidikan Agama Islam. Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hadis untuk memenuhi tugas final hadis tarbawi. Baik, yang pertama itu hadis tentang materi pendidikan. Saya mengambil pendidikan akhlak yang berbunyi seperti ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanahum khuluqa. Artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin yang terbaik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis di atas berbicara mengenai pendidikan akhlak, di mana dalam hadis di atas mengatakan yang paling mulia orang mukmin adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia dan baik. Akhlak itu sendiri adalah tingkah laku perangai yang bersifat manusiawi. Kemudian yang kedua, hadis tentang evaluasi pendidikan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yansuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang dan menilai dari tubuh dan gambarmu, akan tetapi Allah memandang dan menilai dari hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini di atas menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim tidak boleh menilai seseorang dari fisiknya atau gambarnya, kan tetapi kita sebagai seorang muslim harus menilai seseorang dari hati atau amal perbuatannya. Kemudian yang ketiga, hadis tentang etika siswa terhadap gurunya. Laisa mina malam yuwakir kabirona wa yarham sogirona, yang artinya tidak termasuk golongan kami yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang peserta didik harus menghormati gurunya, memuliakan gurunya, dan menyenangkan hati gurunya. Kemudian kita sebagai seorang peserta didik harus mematuhi nasihat dan perintah dari gurunya. Kemudian yang keempat, hadis tentang etika guru terhadap siswanya. Pendidikan harus adil. An-Nu'aiman ibnu Basir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adilu abnaikum baina adilu, yang artinya dari Nu'aiman bin Bashir, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlaku adillah kamu di antara anak-anakmu, berlaku adillah di antara anak-anakmu. Hadis ini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat umatnya agar berlaku adil kepada anak-anaknya. Dalam konteks pendidikan, pendidik harus atau wajib berlaku adil kepada peserta didik, baik itu memberikan perhatian, kasih sayang, bimbingan, pengajaran, serta pemberian nilai. Kemudian yang kelima, hadis tentang pendidikan diri dan anak. Atlobu ilmi faridotu ala kulli muslim,
yang artinya menuntut ilmu pengetahuan wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita sebagai seorang muslim wajib menuntut ilmu, karena manusia tanpa ilmu bagaikan pohon tanpa daunnya. Kemudian hadis yang keenam yaitu hadis tentang pendidikan keluarga. Al-imro'atu fil baiti zawjiha royatu wahiyya mas'ulatu an royatiha, yang artinya dan seorang istri adalah penanggung jawab pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan diminta bertanggungjawab atas tugas dan kewajiban itu. Di sini menjelaskan bahwa tugas seorang istri adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya, pemimpin terhadap anak-anaknya. Seorang istri diminta kepada Allah SWT untuk menaati suaminya, mendidik anak-anaknya untuk menjadikan anaknya soleh dan soleha. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.